Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat-sahabat umat sekalian dan para sahabat-sahabat subscriber yang telah mensubscribe channelnya Belajar Bersama. Saya haturkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak untuk para sahabat sekalian. Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan niat baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk melantunkan sholawat. Semoga dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW kita semuanya mendapatkan syafaat, juga dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma Salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW setelah beliau jatuh sakit yang cukup lama, sehingga Rasulullah SAW tidak dapat melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat-sahabatnya di dalam masjid. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta beberapa sahabat-sahabatnya untuk membawanya ke dalam masjid. Kemudian Rasulullah SAW oleh para sahabat didudukan di atas mimbar. Kemudian Rasulullah meminta Bilal untuk memanggil semua para sahabatnya untuk datang ke dalam masjid. Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang layak disembah?" Kemudian semua sahabat-sahabatnya menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda lagi, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah SAW sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabatnya. Dan pada akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan
semua para sahabat merasa sedih dan merasa terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya aku akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan-urusanku dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang dengan kalian? Dan aku ingin menyelesaikan hutang-hutangku tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat diam dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang dengan kita, tetapi kamilah yang banyak berhutang dengan Rasulullah." Tapi tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Akasyah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku ingin minta kau selesaikan. Tetapi seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Maka Akasyah pun mulai bercerita, "Ketika aku masih ingat, ketika perang Uhud dulu, satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda. Dan sebenarnya cemeti itu terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di sebelah belakang kuda yang kau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar hal yang demikian, Rasulullah SAW pun berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Akasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Akasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Akasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan hal demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat-sahabat berteriak dan memarahi Akasyah, "Sesungguhnya engkau tidak berperasaan, wahai Akasyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Mendengar itu, Akasyah tidak menghiraukan. Rasulullah SAW meminta Bilal untuk mengambil cemeti di rumah Fatimah. Setelah mengambil cemeti, Akasyah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Tapi tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Akasyah sambil berkata, "Wahai Akasyah, kalau kamu hendak memukul, maka pukullah aku. Karena aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah temannya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini antara aku dengan Akasyah." Akasyah lalu menuju ke hadapan Rasulullah. Tapi tiba-tiba bangunlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua merayu dan meronta, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit, pukullah kami wahai paman. Sesungguhnya kami ini adalah cucu kesayangan Rasulullah. Pukullah kami wahai paman." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan tegasnya Akasyah berkata,
Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas, sedangkan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah SAW memang manusia yang terbaik. Rasulullah meminta beberapa sahabat-sahabatnya untuk memampahnya ke bawah. Lalu Rasulullah SAW pun didudukan pada sebuah kursi. Kemudian dengan suara tegas Akasa pun berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa buah batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah SAW yang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Akasa, bersegeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka kepadamu." Akasa terus menghampiri Rasulullah SAW. Tangan yang memegang cemeti untuk dipukulkan ke tubuh Rasulullah SAW rupanya dilempar cemeti itu sambil terus memeluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil berteriak menangis. Akasa berkata, "Ya Rasulullah, ampunkanlah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat mendapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka. Maafkanlah aku ya Rasulullah." Rasulullah SAW dalam keadaan sakit berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Akasya." Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat pun bergantian memeluk Rasulullah SAW. Kisah ini adalah salah satu bukti begitu besarnya rasa cinta para sahabat terhadap diri Rasulullah SAW, sehingga tidak ada satu sahabat pun yang rela Rasulullah SAW terluka maupun tersakiti. Semoga kita semua dijadikan menjadi salah satu umat yang dapat mencontoh akhlak Nabi dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala nabiyil sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil sini Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil sini Muhammadin